Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 4D akan menjelaskan mengenai terminologi peserta didik. Mohon disimak ya semuanya. Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas tentang definisi peserta didik. Peserta didik memiliki beberapa definisi. Yang pertama ada secara sederhana. Peserta didik adalah seseorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu secara etimologi. Peserta didik adalah anak didik yang ingin mendapatkan pengajaran ilmu. Yang ketiga yaitu secara terminologi. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, peserta didik sebagai orang yang menempuh jenjang pendidikan tertentu. Kesimpulannya, peserta didik adalah seorang individu yang sedang mengalami proses kegiatan belajar dengan mengacu pada proses pengembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama yaitu ada murid, kemudian yang kedua yaitu ada pelajar, yang ketiga yaitu ada anak didik, yang keempat ada anak usia sekolah, dan yang terakhir yaitu ada siswa atau siswi. Nah, yang pertama yaitu ada murid. Menurut Nata dalam Ali tahun 2008, kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang lebih baik untuk di kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 mengacu dari beberapa istilah, murid diartikan sebagai seorang yang berada dalam taraf pendidikan tertentu yang di dalamnya berbagai literatur. Murid juga disebut sebagai anak didik. Jadi kesimpulannya, murid adalah komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam pendidikan. Ingat, murid itu sebagai posisi sentral dalam pendidikan atau biasa dengan sebutan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, murid sebagai pihak yang ingin menyelesaikan kurikulum dalam upaya mencapai tujuan atau cita-cita. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pelajar. Menurut Sino Langun pada tahun 1997 mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Kemudian menurut Confucius, pelajar merupakan orang yang melakukan atau pelaku secara dan terlibat dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Sunjana yaitu pelajar adalah pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau tenaga pengajar. Dapat disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar merupakan aset yang berharga bagi suatu negara. Nah, yang ketiga yaitu ada anak didik. Anak didik dalam artian secara luas adalah orang yang menerima pengaruh dari sekelompok orang atau seseorang dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit yaitu adalah anak yang diserahkan kepada tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Dapat disimpulkan bahwa anak didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Dialah yang belajar setiap saat. Belajar anak didik tidak mesti harus selalu berinteraksi dengan tenaga pendidik dalam proses interaksi edukatif, melainkan dalam kegiatan lainnya juga bisa. Kemudian ada yang keempat yaitu ada anak usia sekolah. Nah, jadi anak usia sekolah ini yaitu anak yang sedang dalam periode usia pertengahan, yaitu sekitar umur 6 tahun sampai umur 12 tahun menurut Santrop tahun 2008. Sedangkan menurut Wong pada tahun 2009, anak usia sekolah juga sama. Jadi anak usia sekolah ini rentan usianya usia 6 tahun sampai 12 tahun. Artinya, sekolah menjadi pengalaman inti
bagi anak. Usia sekolah merupakan kesimpulannya masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu siswa atau siswi. Menurut WP, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dengan melakukan proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian menurut Profesor Dr. Syafuku Alishan, siswa merupakan orang yang datang pada suatu lembaga tertentu untuk memperoleh atau mempelajari berbagai tipe pendidikan. Sedangkan menurut Sarwono pada tahun 2007, siswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Nah, sedangkan menurut literatur dari Wikipedia, siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan istilah. Nah, istilah yang pertama ada murid. Nah, murid ini lebih umum. Siapa saja dalam konteks berguru bisa disebut sebagai murid. Nah, contohnya itu ada murid ngaji, murid pencaksilat, murid sekolah, dan yang lainnya. Nah, istilah yang kedua ada siswa. Nah, siswa ini lebih ditujukan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan menengah. Nah, contohnya itu ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan yang lainnya. Kemudian istilah yang ketiga ada pelajar. Nah, istilah ini menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, tingkat dasar dan juga tingkat menengah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada istilah peserta didik. Nah, peserta didik ini konteksnya lebih luas lagi, yaitu mencakup murid atau siswa maupun siapa saja yang sedang mengenyam pendidikan baik formal maupun non-formal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, contohnya itu murid atau siswa, mahasiswa, peserta diklat, dan rombongan masyarakat baca. Nah, untuk istilah yang selanjutnya ada anak didik. Menurut KBBI, arti anak didik ini adalah anak yang berada dalam pembinaan atau asuhan seseorang. Nah, anak didik dan peserta didik biasa digunakan lembaga pemerintah untuk menyebut anak yang mengikuti proses belajar di sekolah dan kesannya itu lebih administratif. Nah, untuk yang terakhir istilahnya itu ada anak sekolah. Nah, anak sekolah ini menurut definisi WHO yaitu golongan anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya itu anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Nah, anak usia sekolah ini merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan, yaitu anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan makna. Sesungguhnya, setiap anak yang bersekolah disebut siswa atau murid adalah sebuah kebebasan penggunaan kata dan makna. Hanya saja dalam pemakaiannya semestinya konsisten. Jika menggunakan kata murid, maka menggunakan pula istilah orang tua murid. Tetapi jika menggunakan kata siswa, maka menggunakan istilah orang tua siswa. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri umum peserta didik. Yang pertama ada peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana dipahami bahwa setiap peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang berbeda satu sama lainnya. Untuk itu, guru perlu memahami perbedaan bakat tersebut agar dapat dikembangkan secara optimal. Yang kedua, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Sebagaimana statement dari J.J. Rose bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi anak adalah anak dengan dunianya sendiri. Seharusnya orang tua mempertimbangkan tingkat perkembangan kejiwaan anak sebelum membuat aturan. Jangan menyamakan anak dengan orang dewasa. Orang tua hendaknya menyadari bahwa dunia anak jauh berbeda dengan orang dewasa. Jadi, ketika menetapkan apakah perilaku anak dinilai salah atau benar,
patuh atau melanggar, jangan pernah menggunakan tolak ukur orang dewasa. Yang ketiga, memiliki fase perkembangan tertentu. Perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikirannya yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Selama proses ini, anak berkembang dari yang awalnya bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri. Dengan demikian, tumbuh kembang berhubungan langsung dengan gizi anak, kesejahteraan, pola pengasuhan, pendidikan, serta interaksi mereka dengan teman sebayanya. Yang keempat, memiliki kematangan secara psikologis. Kematangan juga dapat diartikan sebagai patokan dalam memahami karakteristik peserta didik, di mana kematangan secara psikologis juga menjadi pertimbangan guru dalam menentukan berbagai macam pendekatan belajar yang sesuai dengan tingkat usia atau kesiapan peserta didik. Dari perkembangan jasmani dan rohani manusia yang terjadi pada setiap fase kehidupan manusia mengarah kepada terjadinya proses kematangan. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah rentangan perhatian. Rentang perhatian peserta didik adalah jumlah waktu normal peserta didik dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan uraian pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Polio tahun 1984 terhadap mahasiswa, menunjukkan bahwa mereka dapat berkonsentrasi penuh sekitar 60% dari jumlah waktu yang ada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa memahami rentang perhatian peserta didik dalam belajar akan menentukan kualitas informasi yang diperoleh peserta didik dalam proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khusus peserta didik. Yang pertama, individu memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk mengaktualisasikannya membutuhkan pembimbing. Yang kedua adalah individu yang sedang berkembang. Yang dimaksud perkembangan ini ialah perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik dituju kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungannya. Sejak manusia lahir, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan, ia berada pada proses perkembangan. Proses perkembangan ini melalui rangkaian yang bertingkat. Tiap tingkat mempunyai sifat-sifat khusus. Tiap fase berbeda dari fase lainnya. Anak yang berada di fase bayi berbeda dengan fase remaja, dewasa, dan orang tua. Perbedaan ini meliputi perbedaan minat, kebutuhan, kegemaran, emosi, intelijensi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut harus diketahui oleh pendidik dan masing-masing tingkat perkembangan tersebut. Atas dasar itu, pendidik dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Dalam proses perkembangan, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Bayi yang baru lahir secara badani dan hayati tidak lepas dari ibunya. Seharusnya setelah ia tumbuh berkembang menjadi dewasa, ia dapat hidup sendiri. Tapi kenyataannya untuk kebutuhan perkembangannya sendiri, ia masih menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang tua. Yang keempat adalah individu memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangan peserta didik, ia mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri. Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua untuk setapak demi setapak memberikan kebebasan dan pada akhirnya mengundurkan diri. Jika pendidik tidak boleh memaksakan diri agar peserta didik berbuat menurut pola yang dikehendaki pendidik, ini dimaksud agar peserta didik memperoleh kesempatan untuk memerdekakan diri dan bertanggung jawab sesuai dengan kepribadiannya. Pada saat ini, anak telah dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Materi yang terakhir yaitu mengenai karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan.
agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan karakteristik dari peserta didik. Yang pertama ada senang bermain. Karakteristik ini merupakan hal yang umum dimiliki oleh setiap siswa. Jadi, pada usia 2-11 tahun adalah masa emas anak untuk mengenal hal-hal baru yang membuat mereka itu cenderung aktif. Sehingga wajar saja jika anak itu cenderung menyukai sesuatu yang menyenangkan seperti permainan. Sehingga pendidik perlu memahami ini sebagai sesuatu yang lazim. Nah, karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan. Terlebih lagi untuk kelas rendah, guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Nah, guru itu hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran pun hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran yang serius seperti IPA, matematika, dengan pembelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan atau SDK. Nah, karakteristik yang kedua yaitu senang bergerak dan aktif. Senang bergerak adalah ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh anak-anak di masa pertumbuhan. Sebagai guru, harus bisa mengoptimalkan karakteristik anak yang aktif tersebut untuk dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Jadi, cobalah ajak anak-anak itu untuk melakukan eksperimen di laboratorium atau menyiapkan pembelajaran role play di dalam kelas. Orang dewasa mungkin dapat duduk berjam-jam, tetapi anak SD itu hanya dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berpindah atau bergerak. Menyuruh anak itu untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama itu dirasakan sebagai siksaan bagi anak. Nah, Anda juga bisa menyiapkan aktivitas pembelajaran seperti pengamatan, observasi, agar siswa itu lebih banyak terlibat dan aktif di luar kelas. Dengan memodifikasi pembelajaran dengan lebih variatif, membuat keaktifan siswa menjadi tersalurkan dan di sisi lain bisa meningkatkan hasil belajar. Karakteristik yang ketiga yaitu suka belajar dengan kelompok atau berkolaborasi. Pada usia pertumbuhan, siswa cenderung tertarik bersosialisasi dan mengenal hal baru termasuk mencari teman yang bisa diajak bermain. Kondisi ini harus dipahami guru dengan menyiapkan pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas berkelompok dan kolaboratif. Banyak metode pembelajaran yang bisa menerapkan pembelajaran berkelompok seperti pembelajaran berbasis games, cerdas cermat, eksperimen, atau proyek berkelompok yang membuat siswa diharuskan bekerja sama dan memecahkan masalah bersama. Dengan sering menjalankan aktivitas berkelompok akan menumbuhkan sikap kesetiakawanan, saling percaya, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk karakteristik yang keempat yaitu senang berimajinasi dan berkarya. Anak-anak senang dengan segala sesuatu yang menarik, sehingga tidak heran jika anak di usia pertumbuhan senang menonton kartun animasi yang penuh dengan dunia fantasi dan imajinasi. Nah, anak di masa ini juga senang membuat karya kreatif dengan berbagai bahan, seperti menggunakan floor clay, Lego, puzzle, dan sebagainya. Sehingga guru harus memastikan dalam aktivitas pembelajaran bisa memfasilitasi anak untuk bisa berkarya sekaligus mampu mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti memadukan pembelajaran dengan tugas praktis, membuat prakarya dengan memanfaatkan bahan dan alat yang sudah ada. Guru juga diharapkan bisa memberikan contoh yang lebih sederhana dan sesuai dengan tingkat berpikir siswa dari materi yang disampaikan, sehingga diharapkan dapat menstimulasi siswa untuk berpikir dan berimajinasi. Untuk karakteristik yang kelima, ada senang melakukan sesuatu secara langsung. Siswa pada usia perkembangan berada pada tahap kognitif praoperasional dan operasional konkret. Ciri utama siswa pada tahap ini adalah ketika memahami sesuatu hal atau konsep membutuhkan stimulasi langsung atau praktis.
guru bisa melakukan demonstrasi untuk memberikan contoh kasus yang ada di sekitar siswa. Bisa juga dengan memberikan video interaktif yang menunjukkan prosedur dan contoh nyata dari konsep yang dijelaskan. Kemudian karakteristik yang keenam ada suka mengganggu dan ingin diperhatikan. Ketika di dalam kelas, siswa umumnya senang untuk mencari perhatian, apalagi siswa laki-laki. Bentuknya juga bermacam-macam, seperti membuat keributan, memanggil nama teman, sampai datang mengganggu siswa lainnya. Kondisi ini memang hal yang wajar karena di usia perkembangan, siswa itu cenderung ingin menonjol dan menjadi pusat perhatian. Tetapi sebagai guru harus memastikan apa yang dilakukan siswa tersebut dalam batas wajar. Tentunya jika sudah mengganggu kenyamanan dan ketertiban kelas, sebaiknya guru mengambil tindakan seperti menegur atau memberikan tugas tambahan. Lebih baik lagi jika banyak ekspresi yang berlebihan tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti menyuruh siswa tersebut untuk tampil di depan kelas, lalu menunjukkan bakatnya seperti menari dan atau bernyanyi. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu suka mencoba hal baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, siswa usia sekolah sudah selalu senang mencoba hal baru. Siswa selalu punya cara sendiri untuk mengetahui berbagai hal yang baru. Sehingga tidak heran jika banyak anak yang suka bertanya. Anak juga cenderung akan bereksperimen dengan segala yang ada di sekitarnya, sehingga guru perlu mengkondisikan pembelajaran agar siswa bisa melakukan eksperimen dan menyalurkan kreativitasnya tersebut tanpa batas. Metode seperti project based learning, eksperimen, dan studi kasus merupakan cara yang tepat agar siswa bisa bebas dalam melakukan percobaan, praktik, dan menciptakan solusi yang baru.